Yuk, hari ini review gulat by MF Wrestling. Jadi ini bukan review sih, lebih ke preview ya. Jadi saya pengen bahas sedikit tentang King and Queen of the Ring buat besok dan juga hari Sabtu. Untuk ya kita nonton bareng-bareng di rumah masing-masing. Jadi besok itu ada 2 pertandingan, yaitu Gunther lawan Jey Uso dan Lyra Valkyria lawan Io Sky. Nah, 2 match ini buat saya ya mungkin yang Gunther lawan Jey Uso itu cukup bisa ditebak. Kemungkinan kalau buat saya sih Gunther akan menang di pertandingan itu ya, karena mungkin kalau Jey Uso sih buat saya sih bukan ini aja gitu, bukan kontender yang tepat aja. Nah, kenapa saya pilih Gunther ya, jelas karena Gunther sekarang lagi coba di elevate scene-nya untuk ke next scene, itu masuk ke main event scene ya, jadi top wrestler lah intinya gitu. Sementara kalau Jey Uso kan udah, terus ya buat apa lagi. Dan nantinya sih saya prediksinya nanti di akhir Gunther yang akan menang gitu loh. Nah, di sini saya pilih Gunther karena sudah jelas tadi kan, selain dia akan masuk ke main event scene, ya ini adalah momentum yang tepat gitu untuk memenangkan Gunther sebagai World Champion di waktu yang akan datang. Entah kapan nggak tahu, tapi yang jelas gak akan buru-buru juga sih buat nge-push Gunther. Mungkin setelah SummerSlam baru bisa mulai di-push. Itu menurut saya sih opsinya. Itu yang pertama buat Gunther lawan Jey Uso. Terus yang kedua itu adalah Lyra Valkyria lawan Io Sky. Ini agak berat 2 match ini. Kenapa? Io Sky sekarang lagi di-push kencang juga. Cukup terlihat meskipun dia kalah lawan Bayley di WrestleMania, tapi kita lihat pergerakannya Io Sky ini mulai tetap positif ya, dan ya kita bisa lihat kedepannya sih tidak menutup kemungkinan Io Sky ini memang akan diperlihatkan sebagai salah satu top wrestler yang akan datang ya, karena ada teman-temannya juga kan di Damage Control gitu. Jadi kenapa enggak gitu buat nge-push Io Sky ini ke depannya. Nah, tapi kenapa saya bilang agak berat, karena Lyra Valkyria juga sekarang kelihatan lagi di push. Itu tonton bisa lihat aja dari pas zaman dia di NXT, Lyra Valkyria ini cukup dapat tempat yang memuaskan dari awal banget tuh. Dari awal banget dia masuk itu dia selalu dapat scene-scene yang bagus, dan puncaknya waktu itu dia bisa dapat NXT Women's Championship lawannya siapa? Becky Lynch. Gak nanggung-nanggung gitu, gak muluk-muluk. Yang mana waktu itu Becky Lynch memang dikirim buat ya dalam tanda kutip nge-level up si wrestler-wrestlernya juga. Salah satunya kan yang sekarang kita bisa lihat adalah Tiffany Stratton gitu. Dia ke-push juga kan, dia ke bawah dan dapat tempat di main event itu sekarang. Dia masuk ke SmackDown. Nah, sekarang saya pribadi nggak punya pilihan yang benar-benar pasti mengenai antara Lyra sama Io itu siapa yang bakal menang. Tapi kalau misalkan saya disuruh pilih pilihan yang suka-suka saya sih, saya pengennya Lyra bisa masuk. Tapi kalau misalkan Io yang menang itu juga nggak ada masalah, karena memang dua-duanya juga layak untuk dapat posisi yang lebih bagus. Tinggal nanti gimana aja ngolahnya waktu di King and Queen of the Ring nanti waktu dari pay-per-view. Kemudian yang SmackDown ada 2 juga, yaitu Randy Orton lawan Tama Tonga dan juga Nia Jax lawan Bianca Belair. Nah, kalau buat yang SmackDown yang Women's itu saya nggak akan bahas. Kenapa? Karena saya sudah berpikir Bianca Belair yang akan menang. Saya nggak terlalu kepikiran Nia Jax yang menang. Kenapa? Karena nanti khawatirnya kalau misalkan nanti si Bianca itu lawannya Jade Cargill, itu bakal lebih bingung lagi, Pak. Makanya Jade Cargill dibikin kalah. Menurut saya sih waktu di quarter final Jade Cargill dibikin kalah sengaja, biar orang nggak gampang bingung siapa yang sekiranya bakal masuk ke final, apakah Bianca atau Nia Jax gitu aja. Sebenarnya sih Tiffany Stratton juga masuk opsi yang bagus sih kalau kata saya, kalau misalkan dia masuk. Tapi kan nanti lawannya otomatis bakal Jade Cargill gitu, nggak akan Nia Jax, percaya sama saya, nggak akan Nia Jax gitu. Dan pasti yang pasti dapatnya tuh Jade Cargill gitu. Kalau misalkan Tiffany Stratton yang masuk ke semifinal, nanti juga bakal bahaya. Dua-duanya juga sama-sama kepecah momentumnya. Tiffany lagi bagus, Jade Cargill juga sekarang lagi bagus, meskipun ya teman-teman juga banyak yang komen kalau Jade Cargill mainnya kurang gitu. Nah, sehingga di sini bakal menimbulkan kebingungan juga siapa sih yang bakal masuk nantinya. Makanya menurut saya dengan dibikinnya Bianca lawan Nia Jax ya udah jelas ini bakal menangin Bianca Belair gitu. Nah, yang Randy Orton lawan Tama Tonga nih agak menarik. Kenapa? Dua-duanya punya role yang signifikan mengenai
perannya nanti kalau misalkan masuk ke final. Nah, ini berpengaruh sama apa? Dipengaruhi sama apa gitu? Siapa yang bakal masuk ke final? Kita lihat di match Raw. Kita lihat di Raw dulu, Gunther lawan Jey Uso siapa yang menang? Kalau Gunther, saya cukup yakin nanti yang masuk ke final dari SmackDown adalah Randy Orton. Tapi kalau misalkan yang masuk ke finalnya Jey Uso, saya cukup yakin menang siapa? Tama Tonga. Waduh, ini bingung juga gitu. Dua match ini. Gunther lawan Randy Orton mungkin saya bisa bilang ini bagus, tapi agak boring aja. Kenapa? Karena Gunther dan Randy Orton itu bukan tipikal pegulat yang main cepat gitu. Nah, sementara kalau Jay dan Tama Tonga mungkin bisa bagus, tapi ya gitu juga. Gacha gitu ya, kalau kata saya istilahnya gacha, dan ya belum ada jaminan dua-duanya bakal ngasih yang bagus. Karena saya so far melihat Tama Tonga dari awal di WWE kemarin, bahkan mungkin kalau kita mau track back Tama Tonga ke zaman masih di New Japan, saya cukup melihat Tama Tonga ini dia bisa bagus kalau lawannya bagus. Jadi kalau misalkan lawannya yang boring ya boring aja gitu. Kayak waktu lawan Jay White gitu ya, waktu saya nonton di G1 Climax 32, itu menurut saya jelek. Bukan jelek sih, lebih ke kurang aja gitu, karena dua-duanya sebenarnya masih bisa nge-elevate si permainannya sedikit lebih ke atas, tapi ya segitu-gitu aja gitu, dua-duanya jadi membosankan buat saya untuk dilihat. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat, makanya saya bilang yang bakal menang dan masuk final ya, maksudnya masuk final King of the Ring itu buat saya justru Gunther sama Randy Orton gitu. Tapi kalau misalkan yang masuknya duluan Jey Uso, baru nanti Tama Tonga yang saya prediksi akan masuk ke final. Dan mungkin kalau ini agak bahaya ini kalau misalkan Jey Uso lawan Tama Tonga. Kalau misalkan nanti siapapun yang masuk ya, saya cukup khawatir ketika nanti yang menang turnamennya adalah Jey Uso. Saya nggak bilang Jey Uso jelek, tapi kenapa saya agak khawatir sama Jey? Karena ya bisa dibilang Jey ini sekarang lagi agak goyang nih posisinya. Kenapa? Karena dia main event, posisi main event gitu ya, main event scene, dia dapat tempat yang bagus. Tapi sampai sekarang Jey belum bisa ngasih performa yang levelnya sampai ke main event gitu. Ya walaupun kalau dia dianggap pegulat tidak sudah di atas rata-rata yang sekarang, saya bisa bilang seperti itu. Saya bisa bilang Jay ini sebenarnya dapat tempat yang bagus dan layak dikasih tempat yang bagus. Tapi memang Jay ini harus bisa elevate diri dia lebih naik lagi gitu. Khawatirnya ini banyak orang-orang yang udah mulai bosen juga tuh sama movesetnya Jay. Ya tapi karena wajar sih buat saya orang pada bosen. Tapi ini bosennya bukan bosen yang levelnya kayak orang bosen sama John Cena gitu, yang karena udah keseringan main, terus juga movesetnya tidak terlalu banyak berkembang, tapi ceritanya masih tetap di atas. Nah ini kan agak bukan itu gitu. Masalahnya Jay itu bukan di situ, tapi masalahnya adalah Jay ini ya orang-orang udah mulai bosan aja. Karena apa? Kita sudah melihat Jay yang seperti ini itu sudah cukup lama gitu. Nah ketika sekarang Jay solo, kok nggak banyak berubah? Kan orang mikirnya tuh Jay itu ketika dia Jay solo, dia punya tambahan moveset yang sekiranya lebih brilian lah. Ini kayak yang saya sudah bilang sebelumnya, Jey Uso ini bagus mungkin, tapi kita salah satu contoh yang bisa dipelajari buat saya kalau buat Jey ini, contohnya adalah berubahnya Jeff Hardy. Jeff Hardy kan dulunya tag team ya, tapi ketika Jey solo kan dia bagus. Kenapa? Karena dia punya tambahan moveset, punya tambahan set skill yang nggak dia keluarkan ketika masih tag team. Nah harusnya Jey ini juga bisa nge-push itu ya. Mudah-mudahan kalau misalkan si Jey bisa nge-push ini, ya kita bisa lihat Jey yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Ya gitu aja sih kalau misalkan komentar saya soal King and Queen of the Ring turnamen kali ini. Jadi kita simpulkan, buat saya yang saya pengen adalah finalnya untuk King of the Ring adalah Gunther lawan Randy Orton. Kalau buat Queen of the Ring-nya Lyra Valkyria lawan Bianca Belair. Gak menutup kemungkinan juga bisa Io Sky lawan Bianca Belair ya, itu. Cuman saya yang jelas buat Queen of the Ring saya nggak prediksi Nia Jax yang akan masuk final. Dah itu aja. Oke, teman-teman ada komen, silahkan komen aja di bawah. Kalau misalkan mau kasih ide komen tentang apa, silahkan di komen aja di bawah. Like dan share jika videonya bermanfaat, dan silahkan subscribe jika teman-teman gak mau ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat berita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Review. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di review-review yang sudah saya berikan. Salah lagi ya, maaf ya.
Terima kasih telah menyaksikan review saya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video-video yang akan datang. Jangan lupa saya nanti jam 8 streaming di Facebook pribadi. Linknya ada di deskripsi channel. Nanti langsung lihat aja. Itu aja dulu. Sekian.